afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear. Mistispedia, jangan didengarkan. Selamat malam. Walaupun sekarang bukan malam Jumat, akan tetapi kisah mistis tidak mengurangi kemistisannya. Saya Budi, seorang manusia. Kali ini di Mistispedia episode 2 akan menceritakan tentang kisah salah satu dari teman saya. Semoga Anda tidak mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, nama saya Unggul. Di sini saya akan berbagi kisah mistis yang pernah saya alami kepada Anda semua. Kejadian ini sudah berlalu cukup lama. Kira-kira terjadi ketika saya masih duduk di kelas 2 atau kelas 3 SD. Dulu, saya sering bermain bersama teman-teman saya, tapi bermainnya rada aneh. Karena dulu kami memiliki teman yang katanya dia itu anak indigo. Jadi, kalau dia berbicara selalu menunjuk-nunjuk ke arah yang kosong atau apa bagaimana. Dan katanya di situ ada penghuninya, di situ ada hantunya, dan lain-lain. Karenanya itu, saya juga ikut terbawa-bawa akhirnya. Merasa tidak mau kalah dengan kemampuan anak tersebut. Saya juga sering menunjuk-nunjuk ke arah yang ya sebenarnya tidak ada apa-apa. Tapi seolah-olah saya ini merasakan bahwa di sini ada makhluk lain, di sini ada apa, di sini ada itu. Kemudian juga kami dikenalkan dengan tanda-tanda jika ada makhluk yang tak kasat mata. Contohnya seperti misalkan ada bau melati. Dan ada bau melati atau ada bau kentang bakar, padahal di sana tidak ada apa-apa, tidak ada bunganya, tidak ada bunga melatinya, atau tidak ada kentang bakar gitu. Kami diberi pengetahuan seperti itu oleh teman-teman, sehingga kami seolah-olah menerka bahwa di situ ada, di sini ada hantunya, seperti itu. Hal ini pula yang mungkin menjadi penyebab kejadian mistis yang benar-benar saya alami ketika keluarga saya sedang pergi. Ceritanya, suatu hari rumah saya ini hanya saya yang ada di rumah. Semua anggota keluarga pergi. Waktu itu kalau tidak salah pergi ke undangan. Saya ditinggalkan dari siang sampai menjelang maghrib. Ketika saya sendiri di rumah, dari siang saya sudah merasakan bahwa ada hal-hal yang ganjil di rumah. Mulai dari suara-suara seperti gerusak-gerusuk gitu dari atas loteng. Tapi saya berhusnuzon kalau itu mungkin hanya tikus atau apa. Makhluk-makhluk, ya makhluk beneran ada gitu. Bukan makhluk yang tak kasat mata.
Nah, ketika sore hari, setelah asar, ketika saya akan mandi, terjadilah sesuatu yang mungkin ini menjadi hal yang tidak akan saya lupakan. Ketika saya masuk kamar mandi, belum ada kejadian aneh. Kemudian saya mandi seperti biasa. Tapi setelah itu, tiba-tiba tercium bau bunga melati. Mana ada bunga coba di dalam kamar mandi? Dan baunya itu sangat menyengat sekali. Saya rasa ini sudah sangat aneh. Dan apalagi saya diberikan pengetahuan kalau misalkan ada bau melati. Tiba-tiba ada bau melati, sedangkan tidak ada bunga di sekitarnya. Mungkin itu adalah pertanda dari makhluk gaib. Saya sudah mulai merinding di situ. Tiba-tiba dari arah belakang saya ada sosok penampakan yang tiba-tiba memegang pundak saya. Dengan kaget, saya mulai melihat ke arah pundak saya. Dan di situ saya melihat ada 2 jari tangan yang memegang pundak saya dari belakang di dalam kamar mandi. Jarinya itu panjang, hitam. Seketika saya ingin berteriak, namun saya tahan. Gimana lah Anda merasakan kalau mau teriak tapi ditahan gitu? Kaget gitu lah. Maksudnya tuh di dalam kamar mandi tiba-tiba ada yang nyentuh Anda dari belakang. Padahal di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Otomatis saya kaget sekali ketika saya mau ambil anduknya di belakang saya. Oh my god. Akhirnya ya mau bagaimana lagi, anduk harus diambil. Ketika saya berbalik ke belakang, nggak ada apa-apa. Oke, dari situ saya langsung ambil anduk dan segera keluar dari kamar mandi, berpakaian, dan kemudian segera keluar dari rumah juga. Dan saya berniat untuk menunggu orang tua saya datang dan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya ketika orang tua saya sudah datang, saya menceritakan hal tersebut. Tapi kedua orang tua saya ini tidak percaya. Namun, ada hal yang menarik. Ketika saya membuka baju dan melihat ke dalam pundak saya, rupanya benar ada bekas 2 jari yang menyentuh pundak saya. Bekas tersebut berwarna merah. Saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya bahwa hal tersebut terjadi dan ini sudah ada bekasnya, tapi orang tua saya tidak percaya. Ya mungkin itu salah satu cara orang tua agar anaknya tidak panik dan tidak takut. Begitulah kisah mistis yang pernah saya alami.